penjelasan nih. Maksud saya ambil contoh mana sehingga saya Jadi bisa, Mbak Yo, karena ini Bang terlalu Fadli, luas. Memang hari ini memainkan peran bukan seperti Bang Fadli dulu, itu intinya. Iya, ada rasa kehilangan juga biasanya. Maksud kalau saya dia- itu- Saya nuansa kebatinan Bang Fadli ini saya tangkap betul. Karena kalau nanti viral kan repot juga Bang Fadli itu Bukan. jadi pemadam kebakarannya kan. Makanya kebijakan tadi kalau kan kita berharap misalnya soal Apa? mobil listrik misalnya itu kan tidak berpihak sama rakyat. Misalnya. Tapi begini, nah makanya saya ingin spesifik gitu, bukan umum. Mobil listrik menurut saya bagus, ya. Saya baru lihat di Vietnam bulan Desember lalu itu, diam-diam Vietnam membuat VinFast. Vietnam nggak pakai banyak ngomong segala macam, dia sudah ekspor ke Amerika, bahkan sudah bikin pabrik di Amerika mobil listrik itu. Nah kita kan mempunyai bahan baku yang luar biasa, dan sebenarnya kebijakan hilirisasi itu tepat, sehingga kita mempunyai value added gitu. Jadi dalam hal itu saya mendukung hilirisasi. Nah, itu. kenapa tadi kita juga umum tidak spesifik? Karena kita pengen tahu pandangan seorang Fadlizon kan pasti kan berbeda. Mungkin helikopter view-nya berbeda. Makanya kita pengen tahu poin-poin mana sih yang mungkin perlu benar-benar kita evaluasi atau perbaiki kebijakan pemerintah saat ini. Karena tadi ini sikap personal, kira-kira kalau hari ini diminta usulan cawapres Prabowo, kira-kira siapa Bang Fadli? Dan kalau tidak mau sebut nama, kriterianya seperti apa? Mungkin kita ingin dengar nama juga dari Bang Fadli. Kalau itu kan sudah ada mekanismenya ya. Misalnya kita harus mempunyai 20% presidential threshold. 20% presidential threshold ini pasti mensyaratkan partai-partai yang menengah, partai yang besar juga. Prioritas dari kelompok misalnya usia yang muda atau juga harus sipil karena kan Pak Prabowo Ya, kan pasti itu dari jadi militer. faktor-faktor. Kebetulan sih sipil semua ya. Gitu. Oke, Dari Bang, ya, nama-nama yang misalnya beredar. begini Bang Fadli, ini saya minta jujur jawabnya. Dari tadi nggak Maksudnya jujur. selama ini saya udah ada topeng Bang Fadli. Masih semacam Saya bukan ingin seorang Fadli buka ya. wajahnya Bang Fadli gitu. Oke, Ini masih ada silakan. topengnya. Maksud Singkat. saya, bagaimana sikap Bang Fadli secara personal soal Pak Jokowi, netralitas Pak Jokowi? Sekali lagi harus jujur. Iya, Bang iya. Fadli. Ini ya, kalau saya lihat, masalahnya di dalam demokrasi tidak ada aturan yang membuat orang itu tidak boleh kamu ikut campur gitu. Bahkan ada kecenderungan setiap pemimpin itu ikut campur untuk keberlanjutan suksesinya. Tapi kan ada batasannya, ada Suksesornya. etika politik dan juga Iya, di negara dan juga dalam diatur. hal itu sebenarnya etika mana yang dilanggar? Kalau kira-kira? lapangan nggak datar lagi gimana? Netralitas presidennya? Saya sih melihat ini bagian dari sebuah dinamika dan proses politik. Tentu kalau bagi pendapat saya, yang paling penting adalah bagaimana apapun yang kita lakukan itu akan menambah dukungan dari masyarakat, dukungan rakyat. Ya, jadi strateginya adalah merangkul, dan Pak Prabowo ini strateginya merangkul. Orang yang mungkin tadinya setengah lawan menjadi kawan, dari lawan menjadi setengah lawan, dan seterusnya. Dan itu menurut saya jalan tengah yang bagus. karena Presiden ada wisdom. partisan? Apa? Kalau presiden partisan? Bang And Fadli, that's Jo, politics. sebentar Jo. Oke, Aku oke. tuh mau apresiasi sedikit untuk pencitraannya dari Pak Prabowo saat ini. Ya Bang ya, kayaknya tuh Yang mana itu? banyak sekali yang sekarang itu. Enggak lah. Loh, benar ini jujur bahwa apresiasi ya. Enggak, tapi Karena begini. melihat begini ntar Bang. Melihat Pak Prabowo sekarang tadi wisdomnya tadi ya, itu memang terlihat dari pengambilan angle gambarnya dengan anak-anak, dengan ibu-ibu, atau menyapanya dengan sangat ramah, itu memang di-create atau memang apa adanya seperti itu dan kemudian diambilnya dengan sangat tepat ya saat ini angle-nya. Sebenarnya nggak ada pencitraan, memang sukanya begitu. Itu natural gitu loh. Berarti ini alami. Tapi Alami. dalam pandangan saya, politik itu tidak ada yang alami. setuju nggak? Setuju nggak? Ada desain, ada arsiteknya. Enggak, itu tidak sepenuhnya salah, tapi maksudnya tuh desainnya desain apa. Tapi ketika desain personal, kalau desain untuk pemenangan dan lain itu pasti harus ada strategi, harus ada Oke. taktik ya. Tapi dalam kepribadian orang ada yang suka dengan pencitraan, ada yang terlalu pencitraan gitu ya. Siapa dan Bang yang terlalu dibuat-buat. Siapa? Ngomong-ngomong Ya, yang terlalu siapalah pencitraan. itu kita lihat. Semuanya ini Oke, diatur, diorchestrated. Nah, Pak Prabowo itu, saya jamin itu nggak bisa diorchestrated kayak begitu, nggak bisa. Dari semua tokoh-tokoh atau presiden yang paling pencitraan siapa? Kalau menurut Bang Fadli? Nggak,
pencitraan itu bagian dari proses politik kok. Nah, iya makanya nggak apa-apa. Yang paling pencitraan siapa kalau dari semua pemimpin kita sampai saat ini? Ini nyari musuh ya. Oke, baik, tepuk tangan. Terima kasih. Kita akan masuk ke box selanjutnya, Bang Fadli. Biar nggak ada musuh, kita buka box selanjutnya. Box nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5. Kita buka box nomor 5. Play or pass? Pas kali ya. Oh, pas. Berarti, oh itu tadi karena nggak mau cari musuh, kita lewati saja. Baik, tepuk tangan lagi boleh. Nomor berapa selanjutnya, Bang? Nomor 2. 2. Kita buka box nomor 2. Diet. Bang, sebenarnya ini cukup apa ya namanya benar-benar membuat apa ya terkagum ya. Saya mengikuti Bang Fadli dari dulu sampai sekarang. Kenapa baru sekarang terinspirasi untuk melakukan diet? Ya, sebenarnya kita kan semakin usia bertambah gitu ya. Jadi kalau terlalu berat, overweight, kemudian obesitas, ya, nambah penyakit itu mengundang penyakit lah. Jadi saya sampai pada satu kesadaran udah waktunya harus dengan segala macam cara ini harus turun dan terutama untuk kesehatan sih. Untuk kesehatan, Shirley mau tahu pendapat Shirley tentang hasil diet Bang Fadli gimana? Wah, luar biasa. 32 kilo ya, Bang? Ya totalnya 35 lah. 35 totalnya itu dalam berapa lama, Bang, kalau boleh tahu? Dalam 7-8 bulan gitu. Wah, luar biasa. Nah, tadi kan katanya ada kesadaran, ada awareness, ada turning point tertentu nggak, Bang? Apa sempat sakit dulu atau karena orang-orang tersayang atau apa turning point sampai memutuskan itu? Sebenarnya turning point-nya karena kebetulan ibu saya tuh kan waktu meninggal tahun 2021 tuh juga karena komplikasi diabetes ya. Jadi berarti saya ada turunan gitu. Nah, jadi saya mau berusaha mencegah itu. Anthony, silakan Bang. Siapa Bang yang kasih ide untuk diet dan kira-kira tindakan diet ini alamiah dietnya atau ini agak ada tindakan? setengah ketok magic lah kira-kira. Boleh tindakan dibagi ya. resep ya? Nah, ini. Sebenarnya dari saya sendiri sih, karena saya merasa kok makin hari makin berat gitu, karena makannya makan enak dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya sampai pada satu keputusan harus memulai dengan cukup drastik gitu ya. Saya paham sekarang, ternyata Bang Fadlizon ini tidak hanya diet kritik, tapi memang diet makanan. Jadi memang ini zona dietnya seorang Fadlizon kali ya. Tepuk tangan untuk Bang Fadli. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.